saya Rizky Teong. Saya merupakan mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi PAK, kelas E, semester 2. Pembahasan saya mengenai teori belajar sibernetik. Pengertian teori belajar sibernetik yaitu merupakan pengolahan informasi. Asumsi lain dari teori belajar sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan cocok untuk semua siswa. Pengertian teori pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi terjadi karena adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi eksternal individu. Kondisi internal yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Tahapan proses pembelajaran meliputi 8 fase, yaitu motivasi, pemahaman, pemerolehan, penyimpanan ingatan kembali, generalisasi, perlakuan, dan umpan teori pemrosesan informasi. Kemudian informasi adalah pengetahuan yang didapat dari pembelajaran, pengalaman, ataupun instruksi. Salah satu teori kognitif yang menjelaskan proses belajar pada diri seseorang yang berkenan dengan tahap-tahap proses pengolahan informasi adalah proses pemrosesan informasi. Menurut teori ini, belajar tidak berbeda halnya dengan proses menerima, menyimpan, dan mengungkapkan kembali dengan informasi-informasi yang telah diterima sebelumnya. Meliputi kegiatan menerima, menyimpan, dan mengungkapkan kembali informasi-informasi yang telah diterima. Kemudian adapun pengertian teori belajar. Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi atau berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Adapun definisi tersebut antara lain, secara etimologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar memiliki arti yaitu berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Definisi ini memiliki arti bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu yang merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan kepandaian atau ilmu. Kemudian secara terminologis, menurut Hiergaard dan Bauer tahun 1975, belajar adalah proses timbulnya suatu aktivitas ataupun tambahannya suatu aktivitas yang terjadi karena reaksi terhadap situasi yang alami. Sedangkan perubahan tadi bukan sebagai respon bawaan atau kematangan atau keadaan sementara dari organisme. Kemudian menurut Mosurya 1997, belajar dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh sebuah perilaku baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dan berinteraksi dengan lingkungannya. Adapun kelebihan dan kekurangan teori belajar sibernetik, yaitu kelebihan bisa diterapkan dalam kelompok sesuai dengan instruksi dalam kelas bagi setiap individu yang ada. Kemudian lebih memungkinkan pengajar untuk dapat memahami beberapa mekanisme dasar yang ada dan mengendalikan proses pembelajaran tersebut. Kemudian dapat menyediakan pendidikan dasar untuk diri sendiri. Ada juga untuk mengembangkan instruksional ulangan, maka digunakanlah prinsip-prinsip dari teori sibernetika ini. Kemudian dapat mengembangkan program pendidikan pengajar melalui cara memperkerjakan mekanisme umpan balik untuk memodifikasikan perilaku pengajar tersebut. Kemudian menstimulasi keterampilan pengajar sosial dana terakreditasi dasarkan pada teori umpan balik dengan adanya praktek-praktek yang inovatif pada program pendidikan tersebut. Kemudian ada juga kegiatan pengajakan membuat tujuan belajar menjadi lebih terorganisasi dan terstruktur dengan baik. Adapun kekurangannya yaitu dimiliki teori ini
memang sulit untuk diterapkan atau diaplikasikan dalam suatu pembelajaran karena pembahasan belajarnya tidak secara langsung dilakukan.